Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir dari PBNU, PWNU maupun PCNU. Yang saya hormati bunyai-bunyai se-Nusantara yang hadir pada kesempatan ini. Sekian banyak nyai-nyai masih kumpul di sini. Ini entah gimana nasib kiai-kiainya. Ini ada juga sebagian cukup banyak yang kiainya terpaksa ikut mengawal di sini. Kiai-kiai yang tidak ikut mengawal bunyainya mudah-mudahan selamat di tempat masing-masing. Tahun 80-an saya membaca satu buku yang merupakan disertasi doktor hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 70-an. Buku itu ditulis oleh seorang peneliti dari Jepang, namanya Hiroko Horikoshi. Dia melakukan penelitian dengan studi kasus sebuah pesantren di Banten, dan secara khusus memberikan perhatian kepada peran nyai di tengah-tengah lingkungan pesantren itu. Hasil penelitiannya dilaporkan dalam buku itu, dan dia menyatakan bahwa ternyata di pesantren itu justru nyai yang paling berkuasa. Kiai-kiai ini ngertinya cuma waktunya ngajar-ngajar, disodori mic, ya ceramah gitu saja tahunya. Tapi apapun selain itu menyangkut bukan hanya manajemen rumah tangga kiai, bukan hanya manajemen pondok pesantren, tetapi termasuk pengelolaan kehidupan komunal dari lingkungan pendukung pondok pesantren itu dikuasai oleh nyai. Nyai yang menentukan tasarruf. Ya, kiai itu kalau pulang pengajian dapat berkat pasti diserahkan kepada nyai, dan nyai yang mentasarufkannya. Ya. Tambahan dari berkat itu berupa apapun juga pasti diserahkan kepada nyai, dan nyai yang mentasarufkannya. Dalam kegiatan-kegiatan apapun di pondok pesantren itu, semuanya pengelolaannya ada di tangan nyai. Nyai yang menunjuk siapa saja yang ikut bekerja. Nyai yang mengatur orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maka, dan ini sebetulnya
sesuai dengan tradisi masyarakat Nusantara yang sesungguhnya. Kita tahu betul bahwa di dalam tradisi masyarakat petani di Nusantara ini memang justru perempuan penguasa yang sesungguhnya. Laki-laki itu sebetulnya cuma buruh macul. Yang kalau waktunya nanam laki-laki yang macul, waktunya memelihara sawah laki-laki yang bekerja, tapi kalau sudah panen perempuan yang pegang panenannya. Perempuan yang membawa ke selepan, perempuan yang membawa ke pasar, perempuan juga yang pegang duitnya. Itu laki-laki mau ngerokok aja minta duit sama istrinya. Maka sebetulnya apa yang dianggap sebagai misoginisme di Nusantara ini sebetulnya hanya simbolis saja. Laki-laki yang dianggap sebagai pemuka, sehingga ada istilah konco wingking, fungsinya sebetulnya cuma etalase, isinya ya perempuan. Yang mengatur semua urusan adalah perempuan, yaitu kondangan yang berangkat laki-laki, tapi yang menguasai berkatnya perempuan. Nah, maka sebetulnya peran perempuan yang menonjol di tengah lingkungan kita, dalam masyarakat kita, termasuk di lingkungan Nahdlatul Ulama, ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru. Tidak seperti di tempat-tempat lain. Ada seorang teman, seorang seniman dari Australia, keturunan aborigin, namanya Geoffrey Fox. Berapa tahun yang lalu dia bersemangat sekali datang ke Rembang untuk melakukan penelitian tentang Ibu Kartini. Kenapa dia bersemangat sekali? Karena dia bilang bahwa feminisme di Barat sudah dekaden. Karena semangat feminisme di Barat adalah balas dendam kepada laki-laki. Maka dia ingin mengartikulasikan pelajaran yang didapat dari peran perempuan di Nusantara ini supaya Barat, masyarakat Barat belajar darinya tentang bagaimana membangun peran perempuan yang bermartabat tapi sekaligus tetap memelihara harmoni dalam kehidupan bersama laki-laki. Para nyai, para kiai yang saya hormati, apabila kita bicara tentang transformasi pesantren, lebih-lebih kalau kita ingin mengangkat hal-hal yang relevan dengan peran dari para nyai, maka mungkin ada sekurang-kurangnya dua hal yang menjadi pokok atau menjadi pusat dari dinamika atau problematika seputar peran nyai dalam kehidupan pesantren itu. Yang pertama adalah bahwa memang walaupun seperti telah saya sebut bahwa peran nyai di dalam manajemen pesantren memang pada kenyataannya sentral sejak dari sananya, karena merupakan bagian dari budaya di Nusantara ini.
tetapi kesempatan bagi perempuan pesantren untuk mendapatkan akses kepada pendidikan yang setara dengan laki-laki memang masih harus melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang. Dan terbukanya akses secara luas kepada fasilitas pendidikan untuk perempuan memang baru belakangan dapat tercapai. Sejarah mencatat bahwa dalam muktamar di Menes, Banten tahun 1938 ada dua orang nyai yang diizinkan oleh para pimpinan NU di dalam muktamar yang pesertanya semuanya laki-laki itu. Dua orang nyai dipersilakan untuk naik ke podium dan berpidato di depan segenap peserta muktamar di Menes. Dua orang nyai itu adalah Nyai Siti Saroh dan Nyai Juwaisih. Dan apa yang beliau nyatakan di dalam pidato beliau di sana pada kesempatan itu, beliau menyatakan menuntut hak yang setara dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan untuk perempuan. Dan saat itulah walaupun sudah lama sebetulnya dirintis dan upaya menyelenggarakan pendidikan untuk kaum perempuan, tapi sejak muktamar Menes Banten itulah kemudian ada gelombang besar-besaran membuka akses pendidikan bagi perempuan setara dengan para laki-laki. Karena argumen untuk itu betul-betul tidak bisa ditolak. Argumennya adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu, mencari upaya untuk meningkatkan kapasitas diri itu wajib, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Karena wajib, maka tidak boleh dibatasi. Karena perempuan juga wajib thalabul ilmi, maka tidak boleh ada batas dalam akses thalabul ilmi bagi perempuan. Nah, maka dibukalah dengan besar-besaran akses itu sehingga kaum perempuan di lingkungan pesantren mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya sedemikian rupa. Dulu pada generasi-generasi yang lalu, mungkin tahun 30-an, 40-an, apalagi pada abad sebelumnya, menjadi nyai itu mungkin artinya hanya sekedar menjadi istrinya kiai. Dulu menjadi nyai itu artinya sekedar menjadi istrinya kiai. Tetapi sekarang ada tuntutan bahwa orang bisa disebut nyai kalau beliau memang punya kapasitas keilmuan untuk mendidik santri-santri. Inilah bagian dari pergeseran yang sekarang kita temui di antara berbagai macam pergeseran-pergeseran yang lain. Maka titik
tolak yang kedua atau pusat diskursus yang kedua terkait dengan perannya dalam transformasi pesantren ini adalah terkait dengan peningkatan kapasitas dari anak-anak didik itu. Karena lingkungan berubah, dunia berubah, masyarakat berubah, maka segala sesuatu harus dikelola dengan cara-cara yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Perubahan-perubahan inilah yang menuntut transformasi. Karena masyarakat berubah dan kita harus menyesuaikan diri, maka kita butuh bertransformasi. Dan transformasi itu berarti adalah proses tawar-menawar bagaimana menyelaraskan antara kepentingan mempertahankan tradisi dan mengembangkan inovasi. Persis disitulah tawar-menawarnya. Transformasi adalah tawar-menawar antara elemen-elemen yang mana yang harus kita pertahankan dan hal-hal apa dari inovasi-inovasi baru yang harus kita adopsi. Maka kita harus perhatikan elemen-elemen tradisional apa saja yang kita warisi di dalam kehidupan pesantren ini sejak pendahulu-pendahulu kita yang harus kita pertahankan. Apakah tradisi memuliakan guru dengan sungkem, dengan taat, dan memuliakannya dengan berbagai kesempatan yang mungkin masih harus kita pertahankan? Apakah tradisi ro'an, kerja bakti santri masih harus kita pertahankan? Apakah tradisi suwuk masih harus kita pertahankan? Ini hal-hal yang harus kita perhitungkan. Karena kita selain dituntut untuk bisa terus maju mengembangkan inovasi-inovasi, jelas kita juga sangat berkepentingan untuk mempertahankan jati diri dari pesantren itu sendiri. Itu berarti bahwa unsur-unsur yang paling fundamental, yang paling sentral di dalam kehidupan pesantren harus dipertahankan. Memuliakan guru jelas harus dipertahankan, karena inti dari nilai-nilai kepesantrenan itu antara lain adalah nilai memuliakan guru. Kalau kemudian nilai memuliakan guru ini ditinggalkan, kita tidak bisa sebut lagi itu sebagai pesantren. Karena salah satu nilai sentral dari kehidupan pesantren itu adalah memuliakan guru. Kalau sungkem kepada guru itu dianggap sebagai feodalisme, kita pilih tetap feodal daripada tidak menjadi pesantren lagi. Karena ini adalah jati diri pesantren. Ya. Tradisi ro'an, kerja bakti santri-santri. Ya. Itu sejak zaman kuno kita sudah lakukan. Zaman saya di Krapyak dulu, biasa santri kerja bakti. Itu masuk perguruan tinggi kayak UI, UGM itu ada uang sumbangan untuk pengembangan institusi atau apa. Di pesantren tidak ada. Dan kiainya tidak pernah dapat bayaran apa-apa dari manapun untuk kerjanya dalam mengajar dan mengasuh santri-santri itu. Maka kehidupan pesantren itu adalah kehidupan komunal,
yang segala sesuatunya, segala kebutuhannya dikerjakan bersama-sama di antara santri. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah mempekerjakan anak di bawah umur, ya ini bukan soal mempekerjakan mereka untuk mendapatkan untung, ya, atau untuk memberikan upah yang rendah atau apa. Ini adalah kehidupan komunal yang segala hajat hidupnya disegerakan, diupayakan bersama-sama termasuk oleh para santri. Ya, sesuai dengan kemampuan santrinya. Ini juga salah satu tradisi yang harus kita pikirkan. Nah, demikian juga hal-hal yang lain. Dan kita harus perhitungkan juga aspek-aspek inovatif mana saja yang boleh kita adopsi. Karena tidak semua hal yang baru itu baik. Dan semua harus kita lihat dengan kalkulasi yang jelas. Karena bahkan hal-hal yang baik pun, itu hampir selalu, bahkan mungkin yang mungkin dianggap merugikan. Dulu ketika kesempatan untuk santri-santri putri, ya tidak ada isu soal perundungan seksual, itu tidak ada. Isu itu muncul setelah marak pesantren membuka fasilitas untuk santri-santri putri. Apakah membuka kesempatan untuk santri putri itu jelek? Jelas tidak. Itu adalah adopsi yang baik, tetapi bahwa di dalamnya ada masalah, ini yang harus kita kalkulasi dan kemudian kita antisipasi, kita atasi dengan sebaik-baiknya. Karena memang fitrahnya begitu. Yang besar pasti di dalamnya ada maslahat besar, tapi juga pada saat yang sama kecampuran masalah-masalah. Anzala minas sama'i ma'an, ya, fasalat audiatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar robiyah, itu karuan. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha hilyatin aw mata'in zabatum misluh. Udah gitu itu memang adanya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Tapi kita yakin bahwa fa ammaz zabatu fayadhabu jufa'a. Zabat ini akan hilang asalkan, apalagi kalau kita mau berupaya untuk mengatasinya. Dan kita yakin bahwa di dalam nikmat besar itu tetap wa ammama yanfa'un nas fayamkusu fil ard, pasti. Nah, maka para nyai khususnya dan para kiai, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita memang harus terus mengembangkan diskusi dan wacana tentang standar transformasi pesantren ini untuk dunia pesantren ini ke arah masa depan yang lebih baik. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama RMI PBNU telah memulai upaya-upaya ini sebetulnya sejak cukup lama, dan berbagai macam rumusan-rumusan juga sudah lama dibangun oleh PBNU bersama RMI-nya, termasuk misalnya rumusan tentang tuntutan adanya standarisasi infrastruktur pesantren. Itu sudah kita rumuskan sejak tahun lalu. Nah, tinggal sekarang kapasitasnya seperti apa, bagaimana pesantren mengakali keadaan
untuk meningkatkan kapasitas di dalam mengejar standar infrastruktur pesantren, sehingga ya kecelakaan dan musibah-musibah yang seperti kita alami beberapa waktu ini tidak terjadi lagi. Ya, sebagaimana halnya pesantren harus mengupayakan strategi untuk mengatasi masalah-masalah terkait isu perundungan yang belakangan ini kita dengar, agar tidak terjadi lagi di masa depan. Ini adalah upaya yang tidak mudah, tantangan yang cukup rumit, tetapi asalkan kita semua berkonsolidasi satu sama lain, pesantren-pesantren yang ada ini berkonsolidasi satu sama lain, ya. Alhamdulillah ini nyai-nyainya ini sudah berkonsolidasi. Dari pengalaman, nyai-nyai itu lebih mudah berkonsolidasi ketimbang kiai-kiainya. Maka alhamdulillah ini ada konsolidasi nyai bunyai senusantara ini, mudah-mudahan bisa menjadi katalisator untuk konsolidasi dunia pesantren dalam membangun transformasi menuju masyarakat pesantren yang lebih baik di masa depan, insya Allah. Saya cuma punya apalan satu pantun saja, ya, yang saya pakai kemana-mana. Ya, ini terkait juga relevan dengan keadaan kita, bahwa realitas masyarakat memang mendatangkan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat kita hindari. Perubahan-perubahan dasar yang terjadi di dalam masyarakat tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita tolak. Mau tidak mau kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan realitas ini. Tidak ada pilihan lain. Sor mejo no ulane, jok gelo wis ngono carane. Demikian saya kira, terima kasih sekali. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.